kalau bisa diceritain, itu memang sendiri aktif dari awal banget maba itu juga udah ngikut organisasi, alhamdulillah sampai sekarang, dan kayak sampai saat ini pun belum pernah ada nilai yang mempengaruhi organisasi yang mempengaruhi nilai secara signifikan kayak gitu. Masih aman sih. Selamat datang di Dialog Genbi, menyajikan obrolan penuh dialog rasa, tak sekedar kata, tapi juga pengalaman berharga. Halo Genbians, dimanapun teman-teman berada, ya semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam perlindungan tentunya ya. Dan untuk episode kali ini, nggak kerasa, podcast Genbi itu udah masuk ke episode yang keempat. Wow, luar biasa. Dan khusus untuk hari ini, podcast Genbi itu aku yang take over, karena khusus untuk season ini ya, itu podcasternya cewek. Dan mungkin kalau teman-teman kemarin sempat ketemu sama Kak Midin ataupun Kak Kevin, nah untuk yang sekarang, itu podcastnya aku ambil alih, dan nggak ada rasanya kalau misalkan kita nggak kenalan ya, karena ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, untuk itu mari kita kenalan. Oke, perkenalkan aku Risma dari Divisi Pendidikan Genbi, dan di sesi kali ini ya, di episode 4 ini kita tidak kalah spesial. Itu aku kedatangan 2 cowok yang luar biasa, multi talenta, sangat aktif, dan tentunya berprestasi. Untuk itu ya, langsung aja aku undang Raffi dan Hanif. Halo guys. Halo Risma. Oke, nah udah hadir nih Raffi sama Hanif ya. Mungkin aku langsung ke Raffi dulu ya. Gimana nih kabarnya Raffi untuk hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah baik, luar biasa ya tentunya ya. Oke, kalau Raffi sendiri ini posisinya di mana nih? Lagi di rumah atau lagi di kosan atau di mana tuh? Nah, kebetulan baru balik banget dari Bandung, sekarang lagi di Jakarta, jadi lagi di rumah. Kayak gitu. Oke, lagi di rumah. Kalau Hanif sendiri gimana nih Hanif? Kalau aku juga sama Kak, di rumah. Oke, emang seharusnya untuk kita sekarang itu harus stay at home ya guys, mengingat kasus COVID yang semakin tinggi ya, dan juga mungkin ada baiknya kita berikhtiar ya untuk stay at home, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya. Oke, dan mungkin untuk sesi hari ini ya, kita tuh bakal mengulik dan mengupas informasi tentang kegiatan teman-teman nih khususnya ya, karena kalian semua adalah orang yang luar biasa tentunya dan sangat aktif dan berprestasi. Makanya untuk topik hari ini tuh membahas tentang organisasi dan juga lomba ataupun kompetisi. Nah, mungkin untuk yang pertama kita boleh cerita-cerita dulu nih soal background dari Hanif kali ya. Mungkin boleh ceritain Hanif tuh sekarang sibuknya apa, kemudian apa aja yang diikutin untuk saat ini di kampus. Oke, jadi ya aku mungkin kesibukannya ya pada seperti mahasiswa pada umumnya, jadi ya kuliah, terus juga mungkin ikut beberapa organisasi, terus di lab, terus kemudian lagi intern juga kebetulan, dan ya ikut beberapa lomba-lomba gitu sih Kak. Oke, ikut beberapa kompetisi, aktif juga ya di di kampus. Kalau Raffi gimana nih Raffi? Lagi sibuk apa nih sekarang? Nah, kayaknya sama persis nih sama teman-teman mahasiswa tingkat akhir. Kebetulan sekarang lagi fokus ke skripsi, namun alhamdulillah juga sambil nyicil juga ikut part-timean di Jakarta. Terus untuk organisasinya, alhamdulillah baru selesai juga untuk salah satu organisasi kemarin di BEM. Untuk kalau sekarang sih yang masih fokus paling di Komisariat Genbi sama HMIIM kayak gitu. Oke, luar biasa banyak banget ya organisasinya nih Raffi ya. Oke, dan mungkin aku penasaran gimana tuh caranya buat bisa menghandle organisasi yang sebanyak itu? Dari aku dulu berarti. Iya, boleh dari Raffi. Oke, kalau misalkan pertama masalah ngehandle, biasanya dari aku sendiri ngambil itu
2-3 sih, nggak bakal lebih dari 2 itu. sampai 3. Dan untuk waktunya sendiri mungkin pernah ada yang bentrok, tapi nggak selalu dan masih bisa dijalanin lah kayak gitu. Jadi sejauh ini sih alhamdulillah masih lancar-lancar aja dengan ngikut. Berarti itu sekarang jatuhnya ada 4 kesibukan ya di Genbi, tadi di Komisariat IM sama magang lagi apa namanya part time, satunya lagi skripsi kayak gitu. Dan masih jalan sih sebenarnya. Oke, wow, luar biasa. Berarti sambil part-time juga, sambil organisasi, tapi dengan catatan ya, ngambilnya 2-3 organisasi. Iya, kalau aku kayak gitu. Kenapa tuh dibatasinya 2-3? Apakah emang merasa sebelumnya udah pernah nyobain kalau lebih dari 2-3 kayaknya limitnya udah overload nih, atau emang pengen ada spare time juga nih buat yang lain, buat me time misalkan? Nah, kalau misalkan kenapa bisa keluar standar 2-3 kalau dari diriku sendiri, pasti kan setiap orang itu menentukan mereka berkarir dalam organisasi, dalam dunia pekerjaan ataupun mengikuti lomba itu pasti kan ada mereka tahu gitu batas maksimal dari diri masing-masing gitu. Iya, Jadi betul. semisal kayak kalau dari ku pribadi melihat di sini bahwa untuk satu part-time-an yang emang sekiranya sebenarnya sih kalau bisa dibilang sekarang masih ada part-time-an, ada magang juga gitu. Magangnya beres di akhir Februari tapi part-time-annya udah mulai dari awal Februari gitu. Jadi sebenarnya 5 kalau Oke. dibilang tuh. Jalan Iya. barengan gitu ya. Karena kebetulan masih satu lingkup penugasan masih sama dan juga eh, apa ya bisa dibilang belum ada bentrok banget gitu bisa dibilang. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tuh masih jalan sih. Jadi memang nggak ada kayak misalkan oh ini tuh kayaknya overload banget gitu. Tapi alhamdulillah enggak sih. Walaupun terkadang ya sometimes kayak gitu tapi cuman masih bisa ke handle gitu. Jadi keluarlah kayak bilang kayak kemungkinan 3-4 organisasi gitu dan atau mungkin 3-4 kesibukan gitu. Kalau dari Oke. aku sih. Oke, jadi as long as kita tahu ya batasan kemampuannya di mana, itu bukan menjadi suatu kendala yang berarti ya, Raffi ya. Ah iya betul. Oke, sip, luar biasa banget. Oke, mungkin kalau dari Hanif nih, ikut organisasi apa aja nih Hanif? Dan mungkin boleh kenalan juga nih ke teman-teman organisasi apa sih yang Hanif ikutin. Terus setelah itu, kemarin aku juga sempat lihat nih di Gen Be Proud ya, ada nama Hanif di sana mengikuti kompetisi dan mungkin udah gak asing juga nih buat beberapa orang kalau kita berbicara soal nama Hanif ya, yang udah kadang nemunya di mana-mana gitu. Nah, mungkin boleh diceritain enggak lah, Kak. Oke, jadi mungkin ya pertama ya aku kebetulan sekarang organisasi aktif lagi di Genbi, kebetulan di divisi humas. Terus mungkin untuk organisasi lainnya kebetulan ya beberapa bulan ini baru banget ya purna lah ya ganti kepengurusan gitu, ada dari Tenkom MSI, terus kemudian ada dari Telkom University. Terus untuk yang sekarang masih aktif itu ada di Laboratorium EDE Sistem Informasi. Mungkin itu untuk organisasinya ya. Berarti mirip-mirip ya sama Pak Raffi nih ya. Sama-sama Ya. orang sibuk nih. Oke, kalau dari segi kompetisi gimana tuh Hanif? Kompetisi ya? Iya. Yang lagi running atau yang udah dilalui? Iya, boleh yang lagi running sekarang, yang lagi hektik-hektiknya banget, sama mungkin boleh beberapa kompetisi yang memorable lah buat Hanif gitu. Oke, mungkin dari yang lagi running dulu kali ya. Kebetulan untuk sekarang ini lagi lumayan padat juga. Sekarang lagi nyiapin apa ya, buat final besok, kebetulan besok banget itu ada business case. Terus lagi running juga kebetulan ikut yang di Film Festival U, kemudian ada juga dari kompetisi Mel Zero Project itu lagi nunggu pengumuman final kemarin. Terus ada lagi ikut business case dari pokoknya temanya investment gitu, itu juga lagi running.
Terus mungkin yang lagi running itu kalau buat yang memorable banget ya, itu ada sih satu. Itu dan mungkin itu yang jadi apa ya, bikin aku motivasi ikut lomba sering gitu. Dulu waktu awal-awal ikut lomba yang mungkin apa ya, jarang menang gitu ya. Nah, itu kemarin aku kebetulan di April tahun 2021 itu aku ikut lomba hackathon maritim dan kebetulan masuk ke final, dan yang menariknya adalah lomba final itu online dan pada saat itu kayak presentasi window shopping. Kebetulan yang ada itu di spot maritim ya, jadi lombanya itu benar-benar di atas kapal perang, dan ya kebanyakan yang datang ada petinggi-petinggi dari Dinas Potensi Maritim, terus kemudian juga ada kayak semacam main apa ya, visit gitu ke apa ya dulu, aduh aku lupa namanya, tapi intinya kayak di tempatnya ini deh, apa ya, tempatnya tentara gitu, terus juga main-main ke sana gitu. Jadi benar-benar kayak diajak jalan-jalan gitu sih, itu yang memorable banget. Ya meskipun pada saat itu cuman nggak juara gitu, cuman dapat kategori presentasi terbaik, tapi itu kayak baru pertama banget nih masuk final lomba gitu, jadi kayak berkesan aja sih tetap. Oke, berarti kalau didengar-dengar tadi udah ada beberapa kompetisi yang diikutin, dan yang paling memorable tuh yang dari maritim itu tadi ya, Hanif ya, yang diikutin. Oke, dan mungkin ini sih yang menarik ya dari kalian berdua yang bisa aku ambil tuh bahwa kesibukan kalian tuh itu luar biasa padat ya pastinya. Mengingat juga Raffi sibuk banget di organisasi, kemudian Hanif sibuk untuk ikut beberapa kompetisi. Itu ada nggak sih ngaruhnya sama nilai akademik dari teman-teman berdua? Dan mungkin boleh kali ya dari Raffi dulu nih. Ada nggak sih pengaruhnya Raffi soal itu? Ke nilai akademik berarti, Risma ya? Iya, betul. Kalau nilai akademik, alhamdulillah sampai sekarang tuh nggak pernah keganggu perihal sebenarnya dari mesti gini, kalau bisa diceritain itu memang aku sendiri aktif dari awal banget maba, itu juga udah ngikut organisasi alhamdulillah sampai sekarang, dan kayak sampai saat ini pun belum pernah ada nilai yang mempengaruhi organisasi yang mempengaruhi nilai secara signifikan kayak gitu, masih aman sih. Justru bahkan membantu nggak sih ikut organisasi itu sama nilai akademik ya? Ada Nah, nggak tuh? kalau yang kurasa dari masalah ngebantu ini sih lebih kelihatan sih sebenarnya. Bukan maksud membedakan atau merendahkan, tapi yang kuat di sini bahwa orang-orang yang biasanya itu aktif di luar, baik organisasi, ya bisa itu KM, intra, ekstra, ataupun yang mengikuti lomba mungkin seperti Hanif, itu bakal kelihatan beda di kelas kayak gitu. Yang mungkin itu juga bisa menjawab pertanyaan dosen secara wawasan lebih luas, secara literasi lebih banyak kayak gitu. Jadi ketika memang dosen bertanya, itu pasti secara pemilihan bahasa, bagaimana tata cara menjawab dan bagaimana cara penyampaian itu akan lebih berbeda kayak gitu. Dan itulah yang bisa ku bilang mempengaruhi nilai akademik, ya mungkin dari situ bisa jadi salah satunya kan. Gitu. Ada value tersendiri ya yang justru didapatkan dari ikut organisasi ketika misalkan kita berbicara tentang benefit atau impact ya yang dirasakan sama korelasinya dengan akademik ya. Soalnya Ya betul. lebih jadi apa ya, mampu berpikir kritis itu yang menjadi poinnya kali ya, Raffi. Iya, karena semakin kita makanya gini loh, kadang juga dariku sendiri nggak setuju kalau misalkan kayak ada konten-konten, misalkan kayak mungkin teman-teman lihat konten di TikTok kayak misalkan buat apa ikut organisasi gini, apalagi ada menjurus ke BEM gitu. Dan terutama aku sendiri tuh udah 3 tahun di BEM bisa dibilang. Dari staff, kepala, sampai alhamdulillah kemarin tuh ketua kayak gitu. Jadi memang secara hal yang didapat itu lumayan banyak kayak gitu. Apalagi tadi salah satunya dari segi di kelas gitu. Dan itu benar kata Risma, itu bakal membedakan dan punya nilai tersendiri atau value tersendiri lah gitu. Itu sih. Oke, jadi impact-nya tuh benar-benar kerasa ya ikut organisasi, dan mungkin teman-teman yang berpikirnya pengen kuliah pulang aja ya. Dan kalau dari Hanif sendiri gimana tuh Hanif?
sorry, gimana Kak? Untuk yang masalah ke nilai akademik ya? Ya, korelasinya ikut beberapa kompetisi sama nilai akademik Hanif, apakah ada penurunan atau justru malah membantu nih si kompetisi ini? Oke. Jadi mungkin dari experience aku kebetulan kurang lebih nggak terlalu berpengaruh signifikan ya, kayak standar-standar aja. Paling kemarin agak keganggu tuh karena kebetulan ada intern juga yang cukup berat, jadi agak keganggu. Cuman buat kayak lomba itu sih bagi aku ya nggak mengganggu. Karena ya gimana kita aja bisa ngatur waktunya dan tahu kapasitas diri kita gitu sih. Oke, jadi dari sana tuh sebenarnya nggak mengganggu, tapi justru semua hal yang dilaluin tuh ya lancar-lancar aja gitu ya dari Ya, SD, betul. selama kita tahu buat ngatur waktunya gimana. Betul banget. Dan untuk dari segi ini nih, segi kalau misalkan kita ikut kompetisi, ada nggak sih hubungannya atau korelasinya sama koneksi yang kita miliki? Koneksi untuk relasi ya? Iya, betul. Oh, ada sih. Soalnya kita Mungkin tahu kan ngomongin kalau heeh. misalkan mungkin kalau dari Raffi ya ikut jadi apa namanya ketua BEM tuh pasti akan ada beberapa rapat tentunya, ketemu sama orang-orang yang berbeda juga, terus abis itu ada relasi yang terjalin mungkin dari kerja sama beberapa program kerja. Nah kalau dari segi kompetisi gimana tuh Hanif? Oke. Nah, kalau untuk relasi dari segi kompetisi, justru ini malah menurutku sangat apa ya, menguntungkan banget. Karena pertama, mungkin dari perlombaan itu kita bisa kenal dengan tim kita gitu. Dan juga mungkin kita bisa kenal dengan kayak kakak tingkat yang pernah mengikuti lomba. Kita bisa tuh minta mentoring atau minta masukan gitu buat persiapan lombanya. Terus kemudian ketika kita sedang pada kompetisi, itu kan kita pasti bertemu dengan saingan kita gitu. Mungkin dari univ lain. Nah, itu bisa banget dijadiin koneksi. Mungkin buat sharing-sharing ilmu atau mungkin buat nanti ketika kerjaan gitu. Dan yang paling apa ya, benefit banget, yang paling untung banget itu ketika kita bisa dapat relasi dengan jurinya. Otomatis jurinya kan mungkin dia udah bekerja gitu di ya mungkin di Iya suatu betul. company, itu kita bisa banget nge-reach out dia, dan itu di perlombaan itu kita bisa buktikan bahwa kita tuh udah ada skill nih gitu. Kita tunjukin aja ke jurinya, barangkali bisa kita mintain referral atau apa, itu lumayan banget sih. Jadi sambil menyelam sambil minum air ya Hanif ya. Ya, betul banget, Kak. Apalagi kalau misalkan dapat juara nih ya di kompetisinya. Oke. Dan mungkin kalau Raffi nih melihat organisasi, kan pastinya kita berorganisasi itu bakal ketemu banyak orang, terus Oke. mengadakan beberapa pertemuan, ikut apa ya, mengajukan beberapa proposal mungkin dengan organisasi lain gitu. Satu hal yang paling berkesan dari mengikuti organisasi yang ada korelasinya dengan relasi, apalagi kebetulan kemarin sempat jadi ketua BEM ya di FKB, itu gimana tuh, Raffi? Kalau misalkan ditanya satu hal yang berkesan, kayaknya susah deh. Soalnya hampir semuanya Banyak berkesan banget gitu. ya hal yang Iya. berkesan ya. Heeh. Jadi kalau bicara soal relasi, berarti sejauh ini memang yang didapat itu luas banget lah kayak gitu. Secara intra kita bisa kenal dengan himpunan di fakultas atau juga BEM-BEM fakultas ataupun juga BEM Univ kayak gitu, BEM Kema. Dan secara ekstra pun di luar eksternal maksudnya. Jadi itu lebih ketika jadi gini, mungkin disebutkan jadi ada program kerja BEM Visit kayak gitu. BEM Visit ini tuh kita mengunjungi BEM-BEM lain atau BEM lain mengunjungi kita kayak gitu. Dari sana pastinya kan terjalin komunikasi, terjalin relasi juga dapat. Dan yang memang berasa tuh ada salah satu kayak misalkan proker yang bisa dijalankan secara barengan gitu. Iya Gitu. betul. Itu tuh lebih mudah dan juga secara lingkup untuk audiens tuh bakal lebih besar kayak gitu. Itu yang berdampak terutama bagi diri kita maupun organisasi yang kita mengabdi di sana gitu. Contohnya BEM. Dan apalagi kalau masalah perihal masih seputar BEM, karena kan kebetulan juga
waktu itu tuh pernah jadi penanggung jawab sementara dari BMSI. Nah, BMSI ini merupakan BEM seluruh Indonesia. Itu aliansi seluruh kampus yang di mana di sana tuh terdapat salah satunya Telkom gitu. Nah, Betul. di sana pun dariku sendiri banyak gitu ketemu orang dari kampus-kampus lain, bisa kita berdiskusi, gimana cara kita memecahkan satu masalah yang ada, dan juga memberikan inovasi, dan tentunya hal-hal yang kita bicarakan itu balik lagi tadi bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun juga organisasi kayak gitu. Nah, kalau kita bicara soal ke arah profesionalitas yang bisa dikatakan ke arah dunia pekerjaan, pernah ada satu cerita yang ketika lagi aku interview, ternyata si interviewnya ini tuh adalah salah satu kakak lah. Kakak yang adiknya itu staff di BEM aku, kayak gitu. Oke. Jadi nggak ketika jauh-jauh ya. iya, makanya jadi ketika aku ngejelasin bahwa di sini pernah berkarir di BEM FKB dan alhamdulillah pernah jadi ketua juga. Lalu ya si kakaknya pun menanya gitu ke adiknya, ternyata oh ini ya benar gitu. Emang adiknya tuh staff aku kayak gitu. Itu sih, jadi maksudnya masalah relasi sih pasti dapet lah kayak gitu. Iya, betul. Jadi gimana cara kita membranding diri kita, lalu menjaga silaturahmi, dan ya mungkin nanti ke depan itu bisa siap apa yang kiranya kita butuhkan atau yang mereka butuhkan bisa saling bantu lah kayak gitu. Oke. Jadi apa yang kita beri ya, kemungkinan besar itu juga nanti akan kita tuai. Dan Ya bahkan nggak jarang loh ya, Raffi, kalau misalkan kita aktif di organisasi atau kepanitiaan, kadang kita bakal dapat kesempatan yang lebih awal nih untuk tahu beberapa informasi dari kampus, iya nggak sih? Nah, itu betul sih. Iya kan? Iya. Soalnya informasi awal tuh teman-teman pasti dijadikan sebagai medium untuk sharing info ini ke teman-teman perpanjangan tangan dari kampus lah ya ceritanya. Iya, betul. Dan mungkin ini juga nih ya yang bisa jadi tips nih buat teman-teman kalau misalkan ikut organisasi. Nah, tapi ada satu nih yang pengen aku tanyain. Gimana sih tips dan trik untuk memilih organisasi yang tepat untuk seseorang? Nah, kalau di Raffi sendiri gimana tuh? Oke, pastinya kalau gimana milih yang tepat, pertama disesuaikan dulu kita lebih minat kemana, kayak gitu. Dan kalau misalkan dari pengalaman aku sendiri, itu pertama waktu pas dari zaman SMA itu tuh memang udah kepikiran buat daftar BEM. Karena kenapa? Oke, dari Di SMA sini, ya? iya, karena di sini waktu itu ngelihat salah satu presiden dari ini BEM UI, ketua BEM UI, dan di sana tuh waktu itu tuh dia memberikan kartu kuning kalau nggak salah tuh gitu. Kuning kepada presiden gitu. Iya, Nah, ya kan? Nah, di situ makanya tertarik apa organisasi yang mewadahi beliau ini di kampus kayak gitu, dan ternyata memang yang fokusnya ke arah politik itu adalah BEM salah satunya. Jadi kan BEM ini kan memang secara pengembangan memang pengembangan mahasiswa, bagaimana secara akademik, non akademik, tapi secara politik pun ada di sana kayak gitu. Nah, tertariklah ke arah sana, dan ketika awal masuk ke kampus, melihat ada departemen yang menaungi bagaimana cara kita untuk berdiskusi, bagaimana cara kita untuk membaca literasi yang banyak dan terkait ekonomi sosial politik, dan ternyata ada departemen Kastrat, kajian dan aksi strategis, kayak gitu. Itu yang pertama kali dilihat, karena memang waktu itu lebih suka ke arah sosial politik gitu. Dan jadi memang kalau tipsnya untuk teman-teman, balik lagi pasti teman-teman ini tahulah, mungkin ada juga yang lebih fokus kepada pengembangan akademik kayak gitu. Kalau di BEM itu kita ada penelitian dan pengembangan, di sana ada departemennya. Ya, kalau misalkan contoh lebih suka ke arah profesionalitas tuh ada juga pengembangan sumber daya mahasiswa. Jadi memang itu disesuaikan gitu, bagaimana minat kita. Atau mungkin lebih suka ke arah pengabdian masyarakat, nah itu juga ada juga Ada kayak juga gitu. ya. Jadi ceritanya pakai komplit ya, Raffi ya. Iya, jadi memang bisa aku bilang balik lagi ke kebutuhan si mahasiswanya itu lebih pengen kemana gitu. Mungkin kalau ada yang minat untuk ke arah
akreditasi lomba atau mungkin kompetisi lomba, mungkin bisa mengikuti lomba kayak gitu. Atau mungkin juga ada yang berminat ke arah program kerjanya saja, itu bisa kan kayak gitu. Tanpa harus masuk ke BEM-nya kayak gitu. Oke, luar biasa banget ya insight dari Raffi yang mungkin juga bisa jadi pandangan nih buat teman-teman kayak gimana sih baiknya kita memilih organisasi yang baik dan sekiranya sesuai untuk kita. Nah, kalau dari Hanif sendiri gimana tuh Hanif? Atau mungkin bukan cuma dilihat dari segi organisasi ya, karena Hanif ini juga aktif dalam ikut kompetisi. Nah, kalau Hanif gimana tuh Hanif? Untuk tadi soal kebutuhan ini ya Kak, organisasinya, milih organisasinya. Nah, kebetulan ya kurang lebih sama ya kayak yang disampaikan sama Mas Raffi, balik lagi ke kebutuhan dari dalam diri kita itu apa sih sebenarnya gitu. Kebetulan kalau aku mungkin sekarang gitu ya, ketika masuk kuliah, aku pengen jadi organisasi, tapi organisasinya itu yang bisa support aku buat ningkatin skill gitu. Karena kebetulan selama kuliah aku ini pengen fokus ngejar di skill serta mungkin relasi buat karir nanti gitu. Jadi aku juga agak pilih-pilih gitu sih. Sama mungkin ada beberapa kayak ya organisasi yang emang aku ngejar buat apa ya? Biar selama kita menjadi mahasiswa itu ada impact lah gitu buat orang lain gitu. Jadi kayak ya join organisasi yang emang ada kayak bisa dibilang pengabdian masyarakatnya gitu. Oke, jadi nggak cuman buat nambahin soft skill, tapi juga hard skill-nya juga harus dapet ya, Hanif. Kalau dari perspektif itu penting ya. Iya, betul Oke, banget, Kak. kalau dari cerita soal ikut kompetisi yang sesuai, yang bagus, yang cocok buat seorang individu, tuh milih-milih nggak sih, Hanif, kalau ikut kompetisi kayak gitu? Kebetulan aku dari pertama masuk kuliah itu semuanya aku masukin kayak ya aku ikutin gitu kayak mulai dari lomba foto, lomba nulis esai, ya macam-macam mulai lomba bisnis dan hackathon dan lain-lain. Cuman untuk sekarang ini kan udah semakin tua gitu ya kayak umurnya dikit lagi nih di kampus gitu. Udah semakin pivot ke ini sih ke apa yang aku minati kayak sekarang lebih condong ke bidang bisplan, biskes sama hackathon aja gitu. Oke, jadi dari hasil coba-coba beberapa kompetisi, akhirnya nemu nih kompetisi yang pas buat Hanif ya? Iya, betul. Alasannya kenapa milih itu, Hanif? Apakah emang ada pengaruh sesignifikan itu kah sama pengembangan hard skill-nya Hanif sendiri? Oh ya, tentu ada gitu. Kenapa aku milih itu karena mungkin apa ya bisa dibilang dari lomba yang aku ikuti itu ada outputnya nih kayak project gitu. Jadi selain ikut lomba, kita yang mungkin bisa ngejar prestasi, kita juga punya portofolio yang bisa nantinya setelah kita lulus kuliah bisa gunakan buat daftar kerja. Itu menarik banget menurut aku. Oke, jadi sebelum lulus itu udah ada portofolio ya yang bisa mungkin disodorkan kepada para HR-HR di luar sana. Kalau misalkan mau merekrut kita ya. Iya betul, jadi kita nggak perlu bikin portofolio lagi gitu, tapi kita bisa ambil portofolio dari lomba-lomba gitu. Jadi emang ikut kompetisi tuh jadi ajang buat bukan hanya mungkin compete sama other, tapi juga bisa untuk membantu kita ya secara pengembangan di mana ya mempersiapkan untuk karir ke depan ya. Jadi adanya kompetisi ini malah membantu kita buat membuat portofolio misalkan. Jadi ada persiapan buat hard skill apa aja nih sekiranya yang perlu aku tingkatin mengingat mungkin udah nyoba beberapa kompetisi dan kayaknya ini nih yang pas buat aku ya. Betul. Oke, nah terakhir nih dari Raffi dan juga Hanif ya, ada nggak sih pesan dan sesuatu yang pengen disampaikan buat teman-teman di luar sana tentang organisasi maupun tentang kompetisi, seperti apa sih baiknya memilih keduanya, kemudian apa impact yang mungkin bisa dirasakan buat teman-teman secara signifikan, dan mungkin boleh di-sharing nih ke teman-teman. Mungkin boleh dari Raffi. Oke, berarti ini sekalian penutup Risma ya? Iya, betul banget. Pengen sebenarnya buat nambah-nambah, tapi durasinya, kita masih terbatas. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau dari aku sendiri, pertama, karena misalkan hidup itu adalah pilihan,
Jadi bagaimana cara kita mengaktualisasikan diri, bagaimana cara kita menggali potensi diri kita, mengetahui apa minat kita, yaitu tadi kita harus melihat kita tuh lebih senang ke arah mana kayak gitu. Karena kalau misalkan kita bekerja dengan apa yang kita sukai, itu pastinya kerjaan akan berjalan secara enak gitu, secara enjoy. Jadi tidak ada tekanan, baik itu tekanan dari diri sendiri ataupun dari pihak lain gitu. Jadi intinya baik itu organisasi ataupun lomba, menurutku pribadi itu disesuaikan sama apa yang teman-teman butuhkan kayak gitu. Ketika memang teman-teman di sini ingin merasakan bagaimana caranya mengaktualisasikan diri dalam satu lingkup hierarki atau misalkan yang dimana di sana terstruktur, yang ada mungkin staf, ada kepala bidang, dan itu tuh bisa coba di organisasi. Karena kalau setiap organisasi pasti memiliki hierarki dan juga aturan main atau yang biasa kita kenal ADART. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini juga berminat kayak, oke, kayaknya pengen lebih langsung ke arah yang diri sendiri, mungkin bisa secara individu atau tim, ya itu bisa mengikuti lomba. Kalau misalkan ada juga lomba yang memang ditunjukkan untuk mengasah suatu skill yang teman-teman di sini bisa gitu untuk di sana kayak gitu. Dan kalau misalkan ditanya nih di organisasi ada lomba nggak sih? Ada juga kayak gitu. Dan teman-teman di sini bisa melihat kayak contoh lah misalkan kayak ada aku nih di BEM gitu. Di BEM juga ada mengadakan lomba gitu dan di sana lomba yang nantinya dibuka untuk seluruh mahasiswa kayak gitu. Jadi memang balik lagi kepada pilihan diri kita masing-masing, kecocokannya juga sama soft skill yang nantinya bakal didapat. Dan tadi lagi kalau masalah benefit yang kita dapat itu pasti kalau dijabarin nggak bakal ini juga udah nggak bakal cukup gitu. Baik secara yang didapat dari apa ya, tidak terasa tertulis maupun tidak tertulis gitu. Itu banyak sih sebenarnya. Pokoknya Iya, buat betul. teman-teman yang emang belum nyoba mungkin beraktualisasi di organisasi atau mengikuti lomba, mending coba dulu aja. Pasti nanti bakal ada cerita yang melekat di diri teman-teman kayak gitu. Oke, luar biasa banget ya closing statement-nya. Jadi buat teman-teman, just do what you love and love what you do. Nah, betul banget Oke, itu. luar biasa. Oke, kalau dari Hanif gimana nih Hanif? Concern dan consight-nya. Oke, kalau dari aku mungkin ya mumpung kita selagi masih muda ya, kayak kita coba aja explore apa aja gitu. Kita cobain mungkin mau masuk organisasi A, B, C, D dan lomba A, B, C, D, coba aja kayak biar kita tahu sebenarnya rasanya gimana sih dan mungkin harusnya kita itu bisa ambil hikmah dari apa yang kita lakuin itu gitu. Terus mungkin sedikit nitip pesan ketika mungkin teman-teman ikut lomba, misalkan sekali, 2 kali, 3 kali gagal, jangan menyerah gitu. Coba lagi aja terus gitu, kayak fun fact aku aja udah ikut, mungkin ada kali lebih dari 30 lomba dan mungkin ya emang cuma beberapa doang gitu yang kayak ya kebetulan menang gitu. Jadi ya emang harus dicoba terus aja gitu. Oke, luar biasa. Jadi both side itu emang ada sisinya masing-masing ya, ada ceritanya masing-masing ya. Dan itu tergantung dari bagaimana teman-teman bisa memilih, bagaimana teman-teman bisa menyesuaikan kira-kira yang cocok buat teman-teman tuh seperti apa. Dan toh dari satu medium ke medium yang lain seperti yang telah disampaikan tadi itu bahkan memfasilitasi hal tersebut ya. Jadi tinggal kitanya nih yang milih mau pilih yang mana, mau ngambil yang mana, terus abis itu mau mengikuti yang mana. Karena segala sesuatunya itu teman-teman yang punya konsep, teman-teman yang bisa menentukan, dan kampus itu sebenarnya adalah suatu wadah yang menyediakan berbagai resource yang bisa kita pilih untuk mengembangkan soft skill dan juga hard skill teman-teman. Tinggal teman-teman lihat aja nih gitu ya, kira-kira yang cocok dan yang sesuai dari teman-teman itu yang mana. Oke, dan mungkin itu ya pesan dan kesimpulan yang mungkin bisa kita ambil dari episode kita kali ini, dan semoga selalu ada hikmah di balik setiap cerita, dan semoga untuk episode berikutnya kita bisa bertemu kembali. Untuk itu aku Rismana Damayanti dan juga narasumber yang luar biasa ada Raffi dan juga Hanif pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.